Bab 1365. Nathan Clark membunuh dengan satu tebasan. Bunuh mereka, lalu gantung kepala mereka di tempat tertinggi Anhemia. Putus asa. Putus asa tak berujung. Nicholas Mitchell tidak pernah menduga akan terjadi hal seperti ini hari ini. Alasan utamanya adalah perjalanan kariernya terlalu mulus hingga mencapai posisi tertinggi. Posisi ini belum lama dia duduki. Banyak hal yang belum dilakukan. Dia sudah akan mati. Dia tidak rela mati seperti ini. Nicholas Mitchell memikirkan cara untuk menunda waktu. Tetapi pihak lawan tidak menghiraukannya. Golok penjagal sudah ditebaskan. Apakah aku akan mati? Keduanya sudah merasakan hawa pembunuh menyerang tubuh mereka. Duar. Pada saat kritis, sebuah batu ditembakkan seperti peluru. Membentuk garis busur dan menyerang dengan cepat. Tiba-tiba, orang yang memegang golok jagal itu terpelanting seperti ditabrak mobil. Golok jagal di tangannya patah. Adegan mendadak itu menggoyahkan aliansi revolusi kebebasan. Apa yang terjadi? Semua orang melihat sekeliling dan panik. Ingin membunuh jenderalku. Apa sudah izin padaku? Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Beberapa orang masuk dari luar. Pemimpinnya mengenakan topeng dan memiliki cincin mencolok di tangannya. Orang di sebelahnya menyeret sebilah pedang. Topeng Fradron, cincin Fradron, dan pedang Fradron. Apa? Kamu Adipati Agung? Raut wajah para aliansi revolusi kebebasan berubah drastis. Dia memandang Nathan dengan tak percaya. Menurut informasi mereka, Adipati Agung ada di Gandala atau perbatasan utara. Tidak akan mungkin muncul di Anhemia. Tapi ternyata dia ada di sini. Apa yang terjadi? Nicholas Mitchell dan Priani Nell yang berada di ambang kematian seketika gembira melihat Nathan. Mereka bisa selamat. Adipati Agung muncul. Kebetulan sekali. Hari ini, aku akan membunuhmu sekalian. Aliansi Revolusi Kebebasan yang panik mereka kembali mengeluarkan aura pembunuh. Dengarkan perintahku. Semuanya kepung dan bunuh Adipati Agung. Perintah pria bertopeng macan emas. Tuan Macan Emas. Di luar tidak ada suara. Pada saat ini, bawahan melapor. Jangan buang-buang tenagamu. Semua orang di luar sudah mati. Nathan tertawa. Aku tetap akan membunuhmu. Atas perintah Macan Emas, ratusan master yang hadir bergerak. Sangat jarang puluhan mahaguru menyerang bersama. Kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga membuat orang putus asa. Tapi sayangnya yang mereka temui adalah Nathan Clark. Saat di Pulau Leste dia sudah pernah melakukannya. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai. Segera, Nicholas Mitchell terkejut. Priani Nell tertegun. Adipati Agung sungguh kuat. Hampir tak terkalahkan. Ratusan master aliansi revolusi kebebasan jatuh satu persatu di depannya. Buat apa puluhan mahaguru? Buat apa semua master setingkat dewa? Nathan Clark dapat membunuh semuanya dengan satu tebasan. Beberapa saat kemudian, aliansi revolusi kebebasan semuanya tumbang. Macan Emas sontak bunuh diri. Semua mati. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Adipati Agung kuat hingga membuat orang bergidik. Sama seperti di Gandala sebelumnya. Wajah orang-orang bertopeng ini sudah hancur sejak awal. Wajah mereka sama sekali tidak bisa dikenali. Nathan sudah menduga ini sejak awal. Dan tidak menganggap hal yang aneh. Tapi ini mengejutkan Nicholas Mitchell dan yang lain. Siapa orang-orang ini? Kedua orang yang sadar segera berlutut di depan Nathan. Terima kasih Adipati Agung telah menyelamatkanku. Namun, aku ada pertanyaan. Mengapa Adipati Agung muncul di Anhemia? Nicholas Mitchell penuh ragu. Bab 1366. Kaisar Wangsa Shuidan. Jika Nathan tidak muncul, dia akan mati tanpa sebuah tempat untuk menguburkannya. Awalnya, Nathan tidak menyadari aksi para aliansi revolusi kebebasan. Alasan utamanya adalah mereka diam-diam memblokir Arnemia, tidak peduli seberapa tersembunyinya, jika hal itu dilakukan akan diketahui pantauan Nathan. Hampir semua mata-mata Glaceon ada di Arnemia. Jadi saat aliansi revolusi kebebasan beraksi, Nathan langsung mengetahuinya. Beruntung hal ini terjadi di Arnemia, jika terjadi di tempat lain, Nathan juga tidak bisa menyelamatkannya. Aku selalu berada di Arnemia, jawab Nathan. Hah? Nicholas Mitchell dan Priani Nell terkejut.
Adipati Agung dan Nathan Clark ternyata berada di tempat yang sama. Kebetulan sekali. Namun, mereka berdua mengagumi Adipati Agung dari lubuk hati mereka. Nicholas Mitchell, kamu tidak bisa mengalahkannya, masih terlalu lemah. Nathan berkata dengan dingin. Ini adalah evaluasi objektifnya. Kekuatan Nicholas Mitchell hanya berada di tingkat rata-rata kelompok orang tersebut. Tapi dia adalah Dewa Perang Kunlun. Sungguh memalukan. Raut wajah Nicholas Mitchell terlihat jelek. Tapi dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi setidaknya aku lebih kuat dari Nathan Clark. Sekarang master dari kekuatan tersembunyi muncul, wajar aku tidak sebaik mereka. Hehe. Nathan tertawa dingin. Obsesi Nicholas Mitchell terhadapnya cukup dalam. Aku tidak sebaik dia. Hehe. Dia bisa menghancurkan Nicholas Mitchell dengan satu jari. Bisa-bisanya dia berpikir seperti itu? Tapi Nicholas Mitchell tidak terlalu merasa malu. Adipati Agung di depannya lebih kuat darinya, dan dia mengakuinya. Mengapa kamu datang ke Arnemia? Apa ada misi? Mengapa aku tidak tahu? Nathan mulai bertanya. Ini. Nicholas Mitchell dan Priani Neel saling memandang, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mereka tidak berani memberitahu Adipati Agung masalah tentang Nathan. Sudah kubilang jangan menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke. Nathan berkata dengan dingin. Baik, aku paham. Semua orang mengangguk. Kejadian kali ini cukup memberi mereka pelajaran. Izin bertanya Adipati Agung, siapa yang menyerang kita? Priani Neel bertanya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan banyak bertanya. Nicholas Mitchell dan beberapa orang pergi. Kita harus berhati-hati di masa depan, Neslandia sudah tidak aman lagi. Nicholas Mitchell menghela nafas. Tidak ada yang menduga hal ini akan terjadi. Priani Neel berkeringat dingin. Sekarang aku akhirnya tahu kelemahanku. Aku akan berlatih lebih keras. Tapi Nathan masih menjadi obsesiku, meskipun dia bukan lawanku, aku tetap harus mengalahkannya kembali. Mata Nicholas Mitchell berbinar. Paduka, kali ini mereka meninggalkan petunjuk, karena mereka diam-diam memblokir Arnemia. Kami menemukan petunjuknya. Raja Seon Barat berkata. Nathan tersenyum, ya, aku tahu. Kali ini, kesalahan terbesar mereka adalah memilih Arnemia. Beritahu semua departemen, untuk segera periksa. Aliansi Revolusi Kebebasan tidak menduga akan ada orang yang keluar menyerang. Rencana sempurna mereka kembali gagal. Namun, berita terbesar baru-baru ini adalah pemimpin tertinggi klan Wangsa Shuidan di antara 4 Wangsa, dijuluki Kaisar Shuidan, Kaisar Torne muncul. Dia akan mendatangi rumah leluhur Andersen di Arnemia. Hal ini membuat status keluarga Andersen kembali meroket. Samar-samar menjadi keluarga kerajaan nomor 1 di Neslandia, bahkan menurunkan status keluarga Clark. Kirana, kakak kandungku ingin menemuimu. Mulai sekarang, statusmu akan semakin mulia. Kamu tidak layak untuk Nathan Clark. Bersambung.